petani sawit juga diminta untuk menyiapkan dirinya, gitu ya, menyiapkan dirinya dalam beberapa strategi yang dibutuhkan untuk dilakukan oleh petani sawit dalam melakukan pembangunan kerjasama dalam hal penjualan atau pemasaran TBS terhadap perusahaan atau pabrik. Nah, beberapa hal yang harus diperbaiki petani kelapa sawit dalam hal ini adalah: pertama, harus ada kelembagaan atau organisasi. Yang kedua, itu harus ada data dan peta kebun petani. Yang ketiga, harus ada legalitas, baik itu legalitas lahan maupun kayak legalitas usaha gitu, apa yang ditanam gitu. Nah, keempat, harus ada kemudian standarisasi budidaya yang dikelola oleh kelompok petani, karena ini berkelompok ya. Nah, persyaratan pertamanya itu 4 tadi. Persyaratan pertamanya tentu bagaimana petani harus memiliki kelembagaan atau organisasi. Itu menjadi penting. Nah, petani dalam hal untuk memiliki kelembagaan atau organisasi ini tentu butuh teman atau penguatan dari pemerintah. Jadi tidak hanya pemerintah nanti yang bisa mendorong petani untuk berkelompok, karena idealnya kerjasama pemasaran TBS oleh petani sawit dengan perusahaan dilakukan melalui kelembagaan. Nah, hal ini berkaitan dengan kejelasan legalitas kerjasama bagi perusahaan dan petani sawit tentunya. Kerjasama melalui kelembagaan petani sawit menjadi daya tarik bagi perusahaan atau pabrik kelapa sawit, karena akan menjamin ada pasokan kebutuhan TBS dan dampak jelas bagi masyarakat di sekitar pabrik atau perusahaan. Sedangkan bagi petani sawit, kelembagaan petani menjadi salah satu peningkatan daya tawar petani sawit. Tentu kita pahami bersama, kalau ingin kita menaikkan daya tawar adalah bagaimana kita harus berkumpul, berorganisasi atau berlembaga. Itu kenapa kemudian kalau secara individu daya tawar petani itu kecil, tapi kalau secara berkelompok jelas kelembagaannya, jelas keanggotaannya gitu. Jelas kemudian siapa saja yang bertanggung jawab di organisasi dan punya legalitas, tentu daya tawar akan lebih baik. Nah, sementara terkait dengan kebutuhan data dan peta, ini berkaitan dengan siapa petani yang menjadi anggotanya, baik itu nama, usia, jenis kelamin, alamat, maupun data kebun berupa luas kebun, jumlah tanaman, produksi, budidaya, baik itu perawatan, pemupukan, penanganan hama, hingga pada pemanenan. Nah, data dan peta ini berguna bagi kelembagaan secara keseluruhan serta bagi individu-individu petani kelapa sawit, sehingga kelembagaan bisa membantu peningkatan kapasitas petani dalam hal budidaya. Juga bagi pabrik, kejelasan data petani maupun kebunnya ini memperjelas informasi bagi perusahaan dari mana kemudian TBS yang mereka peroleh, dari mana kemudian asal usul TBS yang mereka olah menjadi CPO. Karena saat ini perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk bisa traceability, dalam artian bisa mencari tahu dari mana sebenarnya buah yang mereka kelola jadi CPO. Bisa dipertanggungjawabkan, karena pembeli-pembeli di Eropa, pembeli CPO dalam hal ini di Eropa, di Amerika, itu selalu mempertanyakan CPO ini diproduksi dari pabrik siapa, pabrik ini membeli buah dari siapa gitu. Kalau dari petani, dari siapa, kelompok yang mana gitu. Nah, itu penting, kenapa data dan peta itu sangat dibutuhkan. Berikutnya terkait dengan legalitas. Legalitas ini sebenarnya mau kita bilang dua gitu ya. Yang pertama itu soal legalitas lahan. Ini tentu berkaitan dengan kepemilikan lahan oleh petani kelapa sawit gitu ya. Nah, legalitas ini bisa SKT, surat keterangan tanah, baik itu dari desa maupun dari kecamatan. Yang kedua yang paling kuat adalah itu SHM, surat hak milik, itu biasanya dari Badan Pertanahan atau BPN gitu ya. Nah, kalau boleh semua petani itu sudah memiliki SHM-nya gitu ya dari BPN. Tapi kalau memang belum diurus dan belum bisa, SKT itu sudah cukup menjadi landasan legalitas kepemilikan lahan. Kenapa ini penting? Karena itu tadi, pembeli CPO di luar negeri itu kan menanyakan, jangan-jangan isu yang menerpa
kelapa sawit di Indonesia kan isu lingkungan gitu ya. Wah, ini jangan-jangan diproduksi dari perusakan hutan gitu, dari lahan konflik. Nah, ini harus petani sawit juga harus berupaya keras untuk memenuhi legalitas ini. Legalitas yang kedua ini bicara tentang apa yang ditanam. Nah, dalam konteks ini tentu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini ada namanya SPPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Nah, ini biasanya kalau di kabupaten itu di dinas, kayaknya di dinas lingkungan gitu ya. Karena kalau kehutanan sudah ditarik ke provinsi. Nah, biasanya di dinas lingkungan hidup kali ya. Mungkin begitu kalau di kabupaten ya. Nah, ini penting untuk diisi gitu loh. Karena sebagai juga pernyataan kalau nanti biasanya pabrik-pabrik yang akan bekerja sama dengan petani melalui kelembagaan akan meminta persyaratan-persyaratan demikian. Untuk apa? Untuk kejelasan bagi perusahaan ini membeli sawit dari lahan dan memang dari kebun yang bertanggung jawab gitu. Dalam arti ini petani bertanggung jawab gitu. Ya mungkin bisa dibilang juga misalkan, lah ini kan tanah orang tuaku, tanah kakek nenekku atau tanah leluhurku gitu. Ya nggak apa-apa, tunjukin aja suratnya kalau memang ada, SKT-nya kalau memang ada. Nah, itu penting. Kelembagaan petani dalam hal ini harus memfasilitasi itu semua. Tentu peran pemerintah penting dalam hal ini. Nah, berikutnya terkait bagaimana kemudian ada jaminan bahwasannya petani-petani yang tergabung dalam kelembagaan itu melaksanakan praktek budidaya yang berkelanjutan. Makanya kelembagaan ini diminta untuk menyusun misalkan kayak SOP atau standarisasi perawatan tanaman begini, pemanenan begini. Jadi ada standarnya gitu. Sehingga ketika pabrik bekerja sama dengan kelompok atau kelembagaan petani, mereka sudah punya sama kok standar kita gitu. Nah, itu yang dibutuhkan gitu. Nah, tentu ini menjadi penting ketika petani sudah berkelompok atau berkelembaga, di mana semua perlakuan pada kebun nantinya akan disamakan atau distandarkan sesuai dengan kebutuhan TBS yang dicari oleh pabrik atau perusahaan kelapa sawit. Tentu ini juga agar menyamakan kualitas dari produksi kebun petani dengan kualitas produksi dari kebun perusahaan. Nah, selama ini kan kenapa persoalan harga itu terjadi? Karena yang pertama, salah satunya adalah dinilai petani tidak berkompeten gitu. Dalam artian tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk memproduksi TBS gitu. Brondolan atau tandan buah segarnya itu lebih berkualitas dari punya perusahaan. Ini apa? Penilaian gitu ya. Yang berikutnya, ya karena memang misalkan petani tidak merawat kebunnya gitu loh. Bahkan ada yang terlalu merawat, mungkin kayak terlalu bersih, bisa main kelereng misalkan. Sebenarnya kan secara praktek budidaya yang baik itu nggak perlu juga bisa bersih banget gitu, tapi juga terawat lah gitu. Ada penanganan khusus. Nah, itu yang menjadi berkurangnya daya tawar petani ketika bernegosiasi untuk kerjasama dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit gitu ya. Nah, tentu kita berharap petani-petani kelapa sawit di Indonesia gitu, baik itu di Sumatera, Kalimantan, di Jawa ada nggak ya? Tapi ada kebun sawit kayaknya di Jawa, di Sulawesi maupun di Papua gitu kan. Petani sawitnya harus kuat. Nah, kuat ini dalam artian dia harus menyadari bahwasanya perannya penting, dia harus menyadari bahwasanya lahannya harus legalitas. Dia harus menyadari bahwasanya dia tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan petani lain dan berkelompok. Itu menjadi kunci untuk petani sawit bisa ketika bernegosiasi soal kerjasama pembelian TBS bisa sama. Ketika perusahaan minta mana standar kalian, kami punya. Mana legalitas kalian, kami punya. Gitu. Jadi ketika harus bernegosiasi soal pembelian harga, produktivitas kami bisa kami lacak dari siapa, kebun siapa, berapa tonase dikeluarkan setiap bulan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu video hari ini. Semoga dalam situasi pandemi begini juga petani sawit kami yakinkan berdampak di desa-desa bagi Bapak Ibu dan abang-abang sekalian dan ketua-ketua sekalian. Namun kita berharap kemudian situasi pandemi bisa berlalu dengan cepat dan ketua-ketua, abang kakak dan kawan-kawan yang berbudidaya kelapa sawit
secara pribadi, karena sebagai petani kelapa sawit bisa kembali berproduksi dengan baik dan mendapatkan akses harga dan penjualan yang jauh lebih baik. Itu dulu video hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat. Dadah.